Oke, sekarang kita bakal nyobain WordPress board game sama Mas Eko. Mas Eko ini dari Kumara ya? Ya. Jadi ini yang buat ini ya? Iya, kebetulan Kerja saya sama desainernya. Ada seorang lagi, Brandon. Dia ilustrator. Oh, ilustrator ya. Oke, mari kita buka. Ini udah acak-acakan. Iya ya, nggak apa-apa. Oh, asik. So, ini istilahnya kita bilang boardnya. Boardnya Bentuknya agak-agak iPad gitu ya? Oh, iyalah. Buat intinya dalamnya. Iya, oke. WordCamp Indonesia ini dong. So, ini scoring tracknya ntar buat semua pemain ada nilainya. Oh, scoring track. Ini kita bilangnya dadu bos. Istilahnya ngelambangin perintah dari bos kita. Oh, yes. Jadi cerita game Kayak itu ini ya, kayak klien. Yuk, terbang nih. Jadi ceritanya itu tiap pemain itu di sini jadi web developer yang ngedevelop satu blog yang disupport oleh WordPress engine lah istilahnya. Dan tugas masing-masing pemain kemudian adalah Coba Mas, bisa dijelasin Mas? Oke, Secara singkat. jadi simpel aja. Gimana Jadi mainnya? ceritanya ini bisa dimainin dari 2 sampai 4 orang. Jadi ntar masing-masing dapat ini istilahnya panduannya sedikit sama itu tokennya. Token. Ya, buat nunjukin berapa nilai yang mereka dapat. Jadi ceritanya tiap pemain itu jadi web developer yang ngembangin satu blog atau web yang support pakai WordPress engine. Nah, kemudian pertama kita bakal pasangin dulu frameworknya. Ini framework buat kita main. Ini board ininya berarti Iya, board buat mainnya. Ini untuk satu orang apa untuk Buat semua yang main. Jadi Ada 3 framework buat kerja istilahnya yang harus kita selesaikan. pemainnya satu ini 4 gitu ya? Ya, jadi ntar ceritanya begini. Di sini ntar itu masing-masing pemain. Oke, jadi istilahnya kita jadi sekali lagi jadi web developer yang kerja bareng tim kita buat nyelesain 3 buah web. Jadi di sini ada framework web yang harus kita selesaikan. Nah, tugas dari kita adalah kemudian menginstall plugin WordPress yang paling optimal buat web itu. Simpel aja. Nah, cara mainnya nanti bisa juga dilihat di sini. Jadi cara mainnya simpel banget. Cara mainnya itu pertama itu cuma ngelempar dadu. Terus kita harus lakuin apa yang dadu itu sebutin. Jadi sebenarnya dadu itu seperti gambaran kliennya kita. Kemudian setelah itu kita punya kesempatan buat install plugin. Setelah install plugin, kita tinggal download plugin yang baru supaya komposisi plugin kita tetap. Jadi gampang aja. Lempar dadu, eksekusi apa yang dadu itu minta, install plugin, terus download plugin baru sampai jumlahnya 7 di tangan kita. Jadi gamenya simpel banget, tapi kita punya namanya interactivity yang luar biasa di game ini. Jadi antar pemain ini akan harus bekerja sama, tapi kadang-kadang juga harus berkompetisi. Oke, kita mulai aja. Oke. Misalkan untuk yang tahap pertama, tiap pemain nanti dibekali sama 7 plugin. 7 plugin ini real yang yang direkomendasikan sama teman-teman yang aktif di WordCamp Indonesia. Jadi setiap pemain kemudian bisa dapat info tentang apa nama pluginnya dan fungsi dari plugin itu. Ada 70 plugin di sini. Oh, 70 jadi ya. kita bisa dapetin informasi 70 plugin beserta deskripsi. So, setelah dapat 7 plugin ini, kita rolling dadu. Yang dadu yang pertama itu dilihat dadu yang merah. Kalau tandanya seperti ini, berarti bos bilang, lo download plugin baru loh. Oh, 1 gitu ya. 1. Berarti kita ambil lagi plugin dari tumpukan plugin yang ada. Kalau dadu merah begini, dia bilang, bos bilang, oi, tukeran lo sama teman-teman yang lo kerja sama apa? Gitu. Ada lagi, sebenarnya cuma kombinasi itu. Kalau ini lo download 1, lo tuker 1. Jangan ini deh, jangan pelit. Setelah kita ngelakuin yang dadu yang merah, kita lihat dadu yang kuning. Ini yang luar biasa. Jadi sorry, tadi lupa. Sebelumnya kita pasang di tiap framework itu namanya plugin connector. Gunanya plugin connector ini nunjukin daerah mana yang bisa kita isi plugin. Jadi cuma yang ada sambungannya yang bisa kita isi plugin. Tapi kalau tiap sambungan ini tersambung, artinya kita cuma kalau udah ada yang install plugin biru di sini, di yang lain juga cuma boleh yang biru. Begitu juga di sini. Harga ini ya apa? Ya, istilahnya nggak crash ya. Betul, itu istilahnya plugin connector. Nah, ntar kita habis tadi dadu yang merah, kita lihat dadu yang kuning. Nah, dadu yang kuning ini katanya bos mulai ngutak-ngatik nih sama line programming kita nih.
Oke. Kalau bos bilang yang ini kayaknya nggak asik nih. Oh, putar. Putar. Putar 90 derajat. Betul. Kadang ini bikin masalah sih pemutaran ini. Kenapa? Karena kadang misalkan begini. Ini kita tadinya lagi asik nih, udah nginstal plugin sini. Terus bos iseng nih, putar. Oh, putar lagi kan? Berubah kan konektornya? Yang ini nggak ada nih. Ya paksa. Oh, cabut. Kerjaan kita jadi nggak ada gunanya. Iya. Tapi itu mau nggak mau. Tapi sebenarnya kita milih di mana. Tapi kalau kita nggak ada pilihan, kadang harus melakukan. So, di situ. Kadang-kadang kan permintaan klien ya, gitu lah ya, sesuai dengan kondisi nyatanya ya. Betul. So ini real. Terus yang terakhir itu dadu. Yang hijau. Yang hijau. Jadi kalau kita sebenarnya gini, satu framework web itu dianggap selesai kalau semua titiknya udah diisi plugin. Jadi kalau yang ini berarti ada titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini udah penuh, itu webnya selesai. Dihitung poinnya. Atau di sini ada nilai thresholdnya. Di plugin juga ada nilai thresholdnya. Kalau jumlah nilai thresholdnya itu minimal sejumlah yang ada di sini. Misalkan di sini 20, di sini 20, di sini 20, di sini 20. Jadi udah selesai walaupun nggak penuh semua. Atau satu lagi, bos bilang selesai nggak selesai? Udah. Bukan. Run. Misalkan run. Jadi, nah orang yang nyelesain ini dia geser dong kayak di iPad. Ini board game ini akomodasi sensasi ini ya, touch sliding di iPad. Pertama, yang ngeran atau nyelesain satu website itu dapat kartu extra point sesuai dengan namanya. Jadi kalau yang nyelesain yang ini dapat WordCamp dulu. Oh, kita dapat ini. Jadi saya lihat di petunjuknya, ini apa ya ini? Terus kita geser ini digeser. Terus jadi dong webnya. Udah, di sini kita dapat ngelihat themes. Themes. Yang kita set up. Ada 18 themes yang bisa kita analisis. Tapi bukan cuma itu, di sini juga ada hal yang harus kita eksekusi. Share one word to the player with the lowest score. Berarti kita harus ngasih satu koleksi kata-kata kita tadi ke player yang nilainya paling rendah. Tapi ini disimpan di depan kita. Ntar di akhir permainan ada extra poinnya. Udah. Ntar tambah lagi. Betul. Jadi setelah tadi aku nginstalin gitu kan, kalau ada yang selesai berarti dicabut. Maksimalnya cuma boleh nginstal 3 dan cuma di sisi yang punya kita. Jadi ada 4 sisi ya. Iya. Masing-masing. Betul. Berarti kalau ini aku cuma bisa di sini. Terus kalau udah nginstal gitu, udah yang selesai udah dihitung. Kalau misalkan aku nyelesain yang ini selesai nih misalkan. Aku tuh dapat poinnya 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan ada pemain lain juga di sisi lain yang kemudian juga masang begini, aku dapat nilai kerjasama 1, 2, 3, 4. Dia juga dapat poinnya 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang waktu ngerjain aku cuma ngerjain programming sekali 2 kali, tapi kadang-kadang kita butuh bantuan teman. Kita harus share dong. Nah itu. Jadi tapi kalau misalkan ini nih, dia yang nyelesain, misalkan ini semua udah keisi, dia yang nyelesain, padahal dia cuma sedikit poinnya, tapi dia yang dapat ntar kata-katanya. Dia juga yang dapat ntar themesnya. Itu istilahnya kita udah ngerjain programming nih 1000 line, tapi ada bug. Dia yang beresin. Cuma dia datang, cek. Oh ini gini selesai. Mau emang dia yang dapat nilai. Oke. Nah nanti pemain berikutnya itu ngisi lagi. Themes lagi yang baru ya. Betul. Di sini ada 18, jadi gamenya selesai kalau framework 3 ini nggak lengkap lagi. Jadi misalkan udah 17, terus ada yang selesai satu kan nggak bisa diisi lagi nih. Kalau diisi lagi kan pasti cuma keisi 2. Udah gamenya selesai, ntar dilihat poinnya. Kayak tadi kalau dapat poin 4 yang biru misalkan, dia maju nih 1, 2, 3, 4. Yang kuning dapat 5 misalkan. Terus misalkan yang merah dapat 10, dia maju. Dia majunya ke sini 10. Atau misalkan dia dapat 12 ya, ininya 2, ini 10. Ngitungnya gitu ya. Iya, misalkan berarti ini 27. Ini berarti 25, yang ini berarti 14 misalkan gitu. Coba tandanya. Jadi gamenya terus berjalan gitu. Cool. Pemain yang lain juga cuma gitu. Roll dice semua ya. Berurutannya kayak main game board biasa ya, maksudnya berurutan sesuai arah jam ya. Jadi cuma lempar dadu, lihat perintahnya. Terus perintahnya, terus install plugin. Terus atau enggak baru sampai 7. Tapi ada satu lagi. Apa lagi? Enggak cukup.
itu ada yang namanya plugin twist. Ya. Nah, kalau misalnya ini ada satu space khusus buat twist plugin. Misalkan kalau yang hitam ini selalu ngasih efek yang luar biasa. Kalau yang ini no dice effect, kalau dipasang di sini berarti kita tuh kayak nutup pintu kantor. Bos nggak bisa kirim email. Bos nggak bisa nelfon. Pokoknya kita kerja di mana kita aja. Game mekaniknya ya. Ya, jadi nggak ada dadu yang bisa ganggu-ganggu. Di situ. Terus ada lagi pluginnya namanya standalone. Standalone itu kalau ini dipasang, ini standalone kalau dipasang di begini, ini konektor itu udah nggak ada artinya. Jadi pokoknya gua nulis program gimana. Tapi yang mau kita angkat di sini, kita bisa kenalin 18 themes yang beda. Plus itu lokal atau macam-macam? Itu macam-macam. Tapi banyak kan lokal ya. Tadi saya lihat banyak yang lokal. Ya. Tapi kita juga bisa nantinya categorize, misalkan themes apa yang mau kita kenalin, e-commerce, magazine, ya. Jadi ada apa kayak edisi khusus. Betul. Nice. Di sini juga kita bisa kenalin 70 plugin dari 5 kategori yang beda. Ada plugin tentang sosial media, plugin tentang posting, tentang admin panel. Ada 70 plugin yang bisa kita kenalin. Nah, yang mau kita coba angkat, makasih juga ke teman-teman di WordCamp Indonesia. Ini ada satu media buat kita bisa nyampein informasi mungkin dengan sedikit lebih kreatif dan lebih nyenang. Dan dengan adanya seperti ini, mekanisme permainan sudah ada, desainnya sudah ada, insya Allah ngangkat ke media digital pun bisa jadi suatu hal yang lebih relatif mudah.